Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, kita akan mulaikan ibadah kita pada saat ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami rindu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Usinda yang mempercayakan saya untuk memimpin ibadah pada saat ini. Puji Tuhan, kita akan mulaikan dan memuji Tuhan dengan Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hati kita semua. Puji Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan menyembah Dia. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku hanya Engkau, Yesus, sehingga dalam kehidupan ini kami tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan Kau urapi agar apa yang hamba-Mu katakan ini merupakan sabda daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Agar semua kami yang mengikuti ibadah ini Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan pemberitaan firman pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Kita akan mendengar firman Tuhan pada saat ini. Saudara, waktu tidak terasa begitu cepat. Ya, saudara mungkin merasakannya ya. Sama, saya juga saudara. Tidak terasa pada saat ini umur saya sudah 62 jalan saudara. Sudah masuk usindah. Ya. Masuk lansia. Dan secara pasti, walaupun lambat tapi pasti saudara, jasmani kita ini akan merosot. Seperti firman Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan. Di 2 Korintus 4 ayat 16. Saya akan bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya saudara. Manusia lahiriah pasti merosot, saudara. Seperti saya dulu tangan perasaan mulus. Sekarang saudara lihat ada bintik-bintik hitam. Dan ada tangan kaki ada garis-garis keriput-keriput saudara. Merosot. Rambut juga. Ya sebelum, kalau rambut mas saudara sebelum saya usinda juga memang sudah berguguran. Memang gigi juga saudara suka menggigit lidah. Kalau saya lagi makan saudara ya, kalau tidak konsentrasi itu lidah bisa kegigit. Dan tidak satu tempat, di sini, di depan, di belakang saudara. Sehingga saya sering sariawan, sekarang juga lagi sariawan.
merosot semuanya. Apalagi ingatan, tambah pelupa. Pernah waktu saya mau badminton, rumah saya kuncinya di dalam rumah, mau ke rumah, masuk ke rumah satu, di pagar satu, sudah ada dua. Saya mau badminton, luar pintu rumah, terus kami ambil motor dan keluarin dari pagar, kunci pagar. Pas saya mau starter motor, waduh, lupa tas badminton sendiri, lupa, saudara. Akhirnya buka lagi pagar, buka lagi pintu rumah, ambil tasnya, keluar. Pas mau kunci pintu, wah, kuncinya nggak ada, lupa, saudara. Ada di dalam. Saya cari-cari, ternyata dia di sofa. Kemudian kita kunci, keluar pagar, kunci, mau naik motor. Udah naik motor, aduh, lupa, enggak pakai topi, saudara. Soalnya kalau badminton pulang kan basah rambut, jadi kalau nggak pakai topi bisa masuk angin. Jadi ya terpaksa balik lagi, buka pagar, buka pintu, masuk, ambil topi, saudara. Dah, nggak ada yang ketinggalan, aman. Kunci pintu, kunci pagar, berangkat. Pas berangkat, saya lihat orang papasan pakai masker. Lupa saya pakai masker. Karena waktu itu lagi banyak-banyaknya, ketat-ketatnya, saudara, COVID. Sehingga pas ada orang jualan masker pinggir jalan, saya beli masker. Kemudian yang plastikan, ada 5 biji, terus dibuka, saya pakai masker. Yang sisanya saya taruh di tas badminton. Pas buka sleting, ternyata saya lupa, sudah persiapan masker untuk cadangan. Jadi sudah ada masker sebenarnya, saudara. Nah itulah, jadi cepat lupa, saudara. Tetapi kalau kita terusin firman Tuhan, saudara, 2 Korintus 4 ayat 16, saya bacakan ulang. Meskipun sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan, saudara. Jadi kita ada manusia lahiriah, ada manusia batiniah, saudara. Nah, lahiriah itu merosot. Tetapi manusia batiniah ini tidak boleh merosot, saudara. Harus diperbarui sehari per sehari. Roh kita, saudara, harus diperbarui sehari ke sehari, sehingga sampai sempurna seperti Yesus. Kemudian, saudara, kita teruskan ke ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, saudara, penderitaan ringan yang sekarang ini, Paulus walaupun dia melayani Tuhan, dia banyak menderita, saudara. Makanya dia bilang, penderitaan sekarang ini, nah, penderitaan itu, saudara, gudangnya itu pada saat di UU Sindah.
pada saat usindah orang banyak penderitaan. Ya, kemampuan bekerja saudara sudah menurun, sehingga mungkin tidak bisa bekerja lagi, maka tidak dapat menghasilkan finansial lagi saudara. Mungkin finansial jadi tergantung orang lain. Sebenarnya mah nggak enak, ya, harga diri saudara. Tetapi karena keadaan, ya terpaksa tanggung orang lain, mungkin anaknya lah, cucunya dan sebagainya saudara. Punya perasaan sedih, ya, dan ada rasa kesepian. Misalnya pasangan hidup mendahului kita, sehingga kita sendiri saudara, kesepian. Teman sudah tidak banyak lagi. Sehingga rasa sedih saudara, rasa kesepian itu melanda usindah. Harga diri, bahkan penyakit. Mungkin penyakitnya dari muda ada saudara, tapi munculnya itu pada saat usindah. Ada darah tinggi lah, kolesterol dan sebagainya. Banyak penderitaan saudara. Ada yang usindah malah karena keterbatasan fisik saudara, sehingga untuk melakukan aktivitas harus dibantu orang lain, buang air kecil dan sebagainya saudara, harus bantu orang lain. Padahal sebenarnya nggak mau. Waktu saya ditugasin ke perjamuan saudara, perjamuan Tuhan kan untuk usindah di rumah yang nggak bisa ke gereja. Ada satu usindah saudara, dia frustasi, dia marah-marah, dia sedih, bahkan dia bilang, kenapa Tuhan tidak memanggil saya? Sampai begitu, karena tekanan yang begitu luar biasa saudara, perasaan ini. Tetapi puji Tuhan, waktu terakhir saya datang lagi, Bapak ini sudah berubah saudara. Dia rindu sekarang untuk berdoa, memuji Tuhan saudara. Sudah tidak lagi frustasi. Dia sudah menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita terusin tadi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya saudara, jadi firman Tuhan di sini
penderitaan yang kita alami, saudara, tidak apa-apanya, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan. Ya. Jadi, jangan sampai, saudara, penderitaan yang kita alami ini, sebenarnya ini sudah ada dalam rencana Tuhan, saudara, untuk kemuliaan kita. Tetapi karena kita tidak menuruti firman-Nya, kita marah-marah, kita sedih, kita murung, saudara. Bahkan pengen sembuh kita ke paranormal, ke dukun, dan sebagainya yang tidak berkenan pada Tuhan. Sehingga kemuliaan itu kita tidak dapatkan. Jangan sampai begitu, saudara. Jangan sampai penderitaan itu menghalangi kita untuk dapat kemuliaan. Nah, kalau kita teruskan ke ayat 18, saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Sekarang sedang menderita, kita tidak fokus ke situ, saudara. Tidak terlalu perhatian ke situ. Kenapa, saudara? Kita tidak boleh memperhatikan atau fokus terhadap yang kelihatan. Karena kalau kita lihat di Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Saya bacakan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Saudara, Tuhan sampai masa tua kita, saudara, tetap menggendong kita, menanggung kita terus. Maksudnya menolong kita, saudara, melindungi kita, menjaga kita sampai kita memperoleh keselamatan. Jadi masalah-masalah penderitaan yang kita alami, saudara, Tuhan udah tahu. Yesus sudah tahu, saudara, karena semua dalam rencananya. Kita serahkan kepada Yesus. Kita tinggal fokus kepada yang tidak kelihatan. Amin. Soal yang kelihatan nanti Tuhan bantu, Tuhan hibur, Tuhan jaga, saudara. Kita fokus kepada yang tidak kelihatan, yaitu batiniah, yang roh kita, saudara. Itu harus sehari ke sehari harus diperbaharui. Kita harus selalu fokus untuk membaca firman, mendengarkan firman, saudara. Kalau kita nggak bisa ke gereja karena keterbatasan fisik misalnya, ada HP, saudara, seperti sekarang kan, ya, kita bisa ikutin ibadah dengan HP.
Kita bisa mendengarkan lagu-lagu rohani dari HP, saudara. Terus sehari ke sehari, saudara, kita fokus kepada yang tidak kelihatan. Soal penderitaan kita, jangan kita fokuskan, saudara. Karena sudah ditanggung Tuhan Yesus. Kita sudah serahkan kepada Tuhan. Sampai ada ayat di Yakobus 1 ayat 2, saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi pada saat kita jatuh ke dalam pencobaan, saudara, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa, saudara? Anggap sebagai kebahagiaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, saudara. Maka akan dapat mahkota kehidupan. Untuk itu, biarlah pencobaan yang kita hadapi ini pada saat ini, kita serahkan semua pada Tuhan. Amin. Supaya apapun yang kita tanggung, kita pikul, saudara, Tuhan menanggungnya, Tuhan menggendongnya, Tuhan menolongnya, saudara. Sehingga kita akan mampu, kita akan bertahan dalam pencobaan tersebut. Kita fokus kepada yang tidak kelihatan, saudara. Amin. Membaca firman, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, saudara. Mendengar pujian, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terus, itu yang dilakukan. Selagi kita bisa. Amin. Ya. Mungkin kita nggak punya HP, kita minta sama anak atau cucu, kalau apalah gitu. Ini karena untuk sarana kita untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Sangat perlu ini teknologi, saudara. Ya, puji Tuhan. Untuk itu, firman Tuhan, saudara, tidak saya panjangkan. Biarlah kita jangan takut menjadi lansia atau usindah. Jangan takut, saudara. Karena kita selalu digendong Tuhan, ditopang Tuhan, ditolong Tuhan, saudara. Dilindungi Tuhan. Sehingga kita kuat, pasti kuat untuk menanggungnya. Kalau kita bertahan, sehingga kita tahan uji, saudara, maka mahkota kehidupan kita dapatkan. Amin. Itu tujuan hidup kita. Mahkota kehidupan di sana, saudara. Apabila suatu saat dipanggil Tuhan, kita akan senang selama-lamanya. Justru di sini penentuannya, saudara. Apakah kita tetap bertahan dalam pencobaan dan kita tetap memperbaiki, memperbaharui rohani kita, kerohanian kita, saudara. Sehari ke sehari, sehingga pada saat Tuhan datang, kita sudah siap. Amin. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami, Tuhan, usinda dalam hal penderitaan juga, Tuhan, mungkin kami alami. Tapi kami hanya menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, Bapa. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami hanya fokus untuk yang tidak kelihatan, yaitu rohani kami, Tuhan. Kami akan berbaharui sehari ke sehari, sehingga sempurna seperti Engkau, Yesus. Sehingga Engkau datang, Engkau menjemput kami sudah siap, Tuhan. Mahkota kehidupan adalah bagian kami, karena kami adalah anak-anak yang mengasihi Engkau. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati. Amin.